Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode kita kali ini di podcast Perintis. Kita bakal sharing atau berbagi pengalaman inspiratif dari para alumni dan juga para penerima beasiswa Perintis. Dan saat ini kita kedatangan tamu spesial yang tentunya memiliki prestasi yang luar biasa dan saat ini menjadi penerima beasiswa LPDP ke luar negeri di University of Leeds. Ada Kak Muhammad Diva Pratama. Assalamualaikum Kak. Oke, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat ya. Oke, berangkat ke UK kapan nih Kak? Aku rencana berangkat ke UK itu bulan depan, September tanggal 3. Oke, ini for your information kita syuting bulan Agustus ya. Jadi bulan depan Kak Diva udah ke Inggris dan menyempatkan hadir di podcast kita hari ini. Keren banget. Nah, for your information juga ya teman-teman. Jadi Kak Diva ini adalah alumni beasiswa Perintis yang pertama kali dapat beasiswa ke luar negeri ya di UK. Dan keren banget lah pokoknya. Jadi kita undang beliau ke podcast hari ini. Nah Kak, sebelum kita ngobrol ke arah sana nih, Kak Diva flashback dulu ke masa lalu gitu ya. Saat mungkin ketika SMA kali ya. What? Nah di tahun 2018 berarti ketika Kak Dimas, Kak Diva kelas 12 SMA. Nah kira-kira ada momen apa yang Kak Diva ingat semasa itu? Dulu sih masa-masa SMA kelas 12 itu masa-masa dimana kita ini ya ingin cita-citanya ke kampus mana gitu kan biasanya teman-teman tuh. Terus waktu itu aku emang benar-benar rencana pengen ke ITB gitu, itu cita-cita aku. Dan saat itu aku banyak berjuang lah sama teman-teman juga untuk belajar keras gitu setiap hari. Dan untungnya alhamdulillah pada akhirnya aku keterima juga di ITB. Dan itu jadi suatu momen buat aku bersyukur juga dan jadi sebuah achievement juga buat aku sendiri gitu. Oke, berarti dari dulu emang udah mengharapkan masuk ITB ya Kak? Dari sejak SMA berarti? Iya benar. Oke, sejak SMA. Nah berarti semasa SMA itu Kak Diva udah tahu ITB atau memang hasil dari riset sendiri itu tahu ITB? Nah karena kebetulan aku rumahnya di Bandung, di jadi Bandung. Ya begitulah ceritanya. Jadi kan deket ya sama ITB itu, jadi aku udah tahu ITB itu sebenarnya udah dari lama gitu. Dan itu yang bikin aku tertarik tuh, jadi aku penasaran lihat-lihat kan di internet gimana sih ITB itu ada apa aja, ada jurusan apa aja, dan itu juga yang jadi motivasi aku gitu, karena pas aku ke ITB itu kayaknya bagus banget gitu. Dari segi lingkungannya dan terutama dari akademiknya juga bagus. Oke, insyaallah. Tapi ada nggak perjalanan atau momen yang paling Kak Diva ingat ketika berjuang gitu ya masuk ITB? Dulu masuk jalur apa tuh Kak? Aku tuh dulu masuknya ke jalur yang ke ITB Cirebon karena kan aku. ITB Cirebon. Oke, siap. Dulu gimana perjuangannya? Apakah ada persiapan khusus atau gimana? Iya, jadi dulu tuh sebenarnya kalau teman-teman aku tuh banyaknya yang bimbel gitu kan. Tapi aku sendiri nggak bimbel. Jadi aku banyak struggle-nya dari masa-masa pembelajaran buat persiapan UTBK itu. Nah, tetapi di situ aku banyak cari cara gitu. Misalnya karena teman-teman aku pada bimbel, jadi kan mereka punya resources gitu, punya buku, aku banyak pinjam ke mereka gitu. Dan juga aku belajar bareng sama mereka, jadi aku juga terpapar gitu, apa yang mereka ajarkan di bimbel juga aku bisa tahu gitu. Dan itu jadi sebuah benefit juga buat aku, dan untungnya aku waktu itu aktif gitu mencari gitu bagaimana sih biar aku tetap belajar meskipun aku nggak bimbel dan nggak ada hal-hal lain gitu. Jadi itu jadi suatu hal yang bagus ya buat. Oke. Tapi dulu sempat ada keresahan nggak ketika mau kuliah mungkin dari segi ekonomi gitu ya? Apakah Kak Diva sempat ngerasa kayaknya kalau misalkan ITB kan mahal ya UKT-nya gitu, bisa dibilang gitu ya. Nah itu kira-kira dari Kak Diva gimana kondisinya saat itu? Sejujurnya mungkin kalau secara finansial aku bayar pribadi kayaknya aku nggak bakal bisa ya. Tapi untungnya aku juga
itu jadi salah satu pemikiran aku juga kan untuk mencari gimana sih nanti finansialnya. Dan selain aku juga mendaftar buat bidik misi, saat itu kan bidik misi ya, aku juga cari beasiswa lain sebenarnya ada apa aja sih. Dan ternyata aku nemuin kalau di Rumah Mas Salman itu ada beasiswa perintis juga. Itu jadi apa ya, aku ngerasa wah termotivasi juga nih buat daftar. Siapa tahu aku juga bisa terbantu gitu buat finansialnya. Dan akhirnya aku daftar, dan selama proses seleksi dan berbagai macam, alhamdulillahnya aku keterima juga di beasiswa perintis. Sombong amat. Oke, siap. Beasiswa perintis menuntun kita semua dalam setiap langkah menuju masa depan gemilang. Berarti ketika kuliah itu Kak Diva dapat beasiswa apa aja, Kak? Aku beasiswa bidik misi dan beasiswa perintis berarti. Oh, berarti dua itu aja ya, beasiswa perintis. Kalau beasiswa perintis itu saat angkatan Kak Diva mengcover apa aja tuh? Kalau saat itu tuh untuk finansialnya dari beasiswa perintis mereka memprovide buat uang bulanan, uang saku bulanan tiap bulan. Dan selain dari finansial juga mereka ngasih kayak pembinaan dan mentoring gitu. Jadi kita dikasih satu mentor buat kita ngobrol-ngobrol kayak perjalanan akademik kita. Masya Allah. Oke. Karena menariknya ya teman-teman. Jadi beasiswa perintis itu sebenarnya udah ada nih Kak, dari sebelum angkatan aku 2012 sudah ada, tapi memang beasiswanya hanya beasiswa learning camp aja gitu. Ketika angkatan aku udah mulai banyak inovasi tuh, misalkan dari beasiswa UKT, biaya hidup, dan ada beasiswa asrama juga gitu. Dan mungkin ketika angkatan Kak Diva itu hanya mengcover biaya hidup aja gitu ya. Jadi memang tiap tahun bisa jadi berbeda gitu ya, kebijakan dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah Kak Diva tetap dapat manfaat gitu ya dari beasiswa perintis gitu. Kalau dari pandangan Kak Diva tentang pembinaan dan sebagainya, apa yang bisa Kak Diva dapatin gitu manfaatnya? Kalau dari pembinaan sih sebenarnya tiap bulan itu bervariasi ya buat materinya, dan itu juga menurut aku cukup diverse gitu knowledge yang aku dapat dari situ. Jadi kita juga disesuaikan sama dari tingkatan kita di semester berapa sampai kita di tingkat akhir buat preparasi kita untuk karir atau rencana pasca studi gitu. Jadi menurut aku itu sangat bermanfaat aja sih setiap bulannya gitu dengan diberikan materi atau topik yang berbeda-beda. Nah, kayak nanti dapat banyak manfaat juga ya dari materi dan sebagainya gitu. Oh ya, waktu dulu ketika Kak Diva mau masuk ITB pasti kan ada pertimbangan nih Kak buat masuk ke jurusan apa gitu ya, lebih spesifiknya gitu. Itu kira-kira cara Kak Diva untuk nentuin jurusan saat itu gimana? Jadi waktu SMA tuh aku ada beberapa hal yang aku tertarik gitu. Yang pertama itu aku tertarik ke teknologi, bidang teknologi dan computing gitu ya, yang relate dengan itu. Terus kedua aku juga ngerasa kalau aku tuh suka kayak outdoor gitu, hal-hal yang eksplorasi di luar itu. Nah dari situ aku coba cari-cari sebenarnya jurusan apa sih yang relate dengan hal-hal itu. Aku ngelihat kalau ada dua pertimbangan aku kandidat waktu itu, antara geologi atau enggak geofisika. Tapi ternyata pas aku lihat tuh geofisika tuh kita juga lebih banyak berkait dengan computing gitu, teknologi. Makanya aku saat itu memilih geofisika gitu. Jadi selain ada programming atau computing dan lain-lainnya, aku juga bisa nge-explore gitu ke outdoor. Karena kan geofisika kita bahan studinya tuh bumi gitu. Jadi di lapangan gitu ya. Iya, lapangan. Oke, menarik nih. Tapi boleh nggak sih Kak dijelasin dulu nih jurusannya Kak Diva tuh geofisika kan ya, itu gimana, di dalamnya tuh seperti apa, bahas apa aja gitu, biar adik-adik di sini tuh tahu gitu ya gambaran ketika masuk jurusan itu tuh gimana. Oke. Jadi geofisika itu sederhananya kita mempelajari atau studi tentang apapun area itu di bawah permukaan bumi gitu. Jadi mungkin ada juga kan studi lain yang mempelajari di atas kayak meteorologi kan, itu buat di atas bumi. Tapi kalau geofisika kita fokusnya ke bawah bumi. Jadi istilahnya kita kayak apa ya, kita melihat gitu di dalam bumi itu ada apa aja sih yang kita bisa cari, kita bisa analisis. Ada mungkin kayak kegempaan kan, gempa itu dari bawah bumi ya, atau mungkin kayak sumber daya
bumi gitu, kayak misalnya migas atau enggak mineral, itu kita bisa cari tahu juga, kita bisa meneliti gitu di situ. Berarti memang kalau geofisika lebih ke arah bumi ya Kak. Tapi bedanya Iya. sama geodesi deh Kak, yang kita tahu Nah. gitu. Itu kan sama bumi gitu ya. Itu apa tuh? Kalau aku nggak salah tuh geodesi itu untuk mapping di permukaan ya. Jadi kayak misal kalau kita lihat peta aja atau denah gitu, itu kalau nggak salah itu arahannya untuk arah ini ya, geodesi gitu. Jadi geodesi itu lebih kayak ke koordinat, peta, dan daerah-daerah untuk di permukaan gitu. Sedangkan kalau geofisika kita di dalam gitu gitu, Oh, di buat dalam, batuan di dalam dan lapisan-lapisan bumi seperti itu. Berarti hal-hal yang harus dikuasain untuk misalkan calon mahasiswa gitu ya, itu kira-kira apa Kak yang perlu kita kuasain materinya? Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik buat kebumian, kita itu biasanya basisnya ada dua. Yang pertama itu dari geologinya. Jadi kita akan kayak melihat batuan, menghafal batuan, dan struktur di bawah bumi kayak gimana. Itu nanti akan kita pelajari, dan bagaimana kita melihat itu, kita menggunakan metode fisika gitu, seperti misal metode gelombang atau seismik, metode magnetik, atau gravitasi. Itu nanti kita pelajarin untuk melihat struktur di bawah bumi itu seperti apa gitu. Jadi ada dua itu, antara geologi dan geofisika yang kita perlu buat geofisika. Oke, mungkin bisa jadi ini ya, insight buat teman-teman juga. Mungkin yang suka bebatuan jangan ngerasa salah jurusan atau gimana gitu, kan masih ada banyak pilihan jurusan yang tadi geologi sama geofisika gitu. Nah, ini juga Kak yang ingin aku tanyakan, geofisika itu berarti prospek kerjanya gimana tuh Kak? Kalau misalkan Kak Dipa pernah cari-cari gitu ya, ke depannya tuh jadi apa sih? Kadang kan kita mungkin yang SMA yang masih awam gitu ya, taunya geofisika paling jadi apa gitu misalkan. Kalau misalkan aku kan anak kimia, kimia kalau nggak jadi dosen jadi guru gitu ya, biasanya pandangan yang masih awam gitu. Nah, boleh nih jelasin gimana prospek kerjanya Kak kalau geofisika? Nah, geofisika itu salah satu ilmu yang luas juga ya. Jadi kita itu banyak belajar bagian-bagian, itu ada bagian-bagiannya. Beberapa contohnya ada dari geofisika gempa bumi, di mana kita studi gempa bumi buat melihat nganalisis gempa-gempa gitu ya, kayak mungkin di BMKG kan teman-teman pernah tahu gitu ya. Nah, selain gempa bumi juga kita ada geofisika lingkungan, di mana kita juga melihat sekitar lingkungan kita kayak gimana gitu, buat mungkin waste management atau untuk melihat air gitu, air di bawah bumi kayak gimana. Terus ada juga geofisika geofisika perminyakan. Itu lebih terspesialisasi ya, geofisika perminyakan tuh untuk mencari minyak di bawah bumi itu ada di mana sih minyaknya, yang nanti kita bisa gali gitu di situ buat bor gitu ya. Terus selain itu juga kita ada geofisika buat geoteknik gitu, buat kebangunan. Jadi di mana kan kita membangun suatu bangunan itu di atas bumi ya, jadi kita harus tahu juga misalnya kayak mitigasi buat kalau ada apa-apa, misalnya gempa dan lain-lain, itu kayak gimana. Ada juga mungkin yang sebelum-sebelumnya kayak dia meneliti untuk MRT, untuk kereta cepat dan lain-lain, itu juga harus di-assess juga kan. Itu dari ilmu geofisika bisa. Oke, berarti Jadi banyak luas. banget ya kayak luas banget gitu ya Iya. penerapan dan aplikasinya gitu dalam berbagai bidang. Nah, ini sih Kak, aku juga pengen nanya terkait peran geofisika terhadap isu-isu global, kayak misalkan sekarang kan mungkin tadi disebut ya bencana alam tuh lagi banyak-banyaknya gitu, kayak gempa bumi gitu. Nah, kalau di geofisika tuh perannya seperti apa sih Kak? Peran saat ini ya yang lagi Iya, trending yang lagi maksudnya. tren gitu. Kalau sekarang sih karena ada suatu ini yang geofisika perminyakan tuh, kita kan image-nya tuh kayak kalau tentang perminyakan tuh kan energi kotor gitu kan ya. Jadi kan dari energi migas itu kita banyak menghasilkan carbon emission gitu yang membahayakan bumi gitu buat nanti. Nah, jadi di geofisika tuh ternyata selain kita bisa melihat, kita bisa mencari minyak, kita juga bisa menganalisis bawah area itu tuh untuk menyimpan karbon gitu. Jadi selain karbonnya itu nanti kita hasilin, kita bisa masukin lagi ke situ. Jadi dia nggak bakal menyebar di atas gitu. Dan itu sekarang lagi trending di
di berbagai dunia. Makanya salah satu alasan aku untuk studi lanjut juga aku ingin mempelajari itu gitu, untuk diimplementasikan di sini di Indonesia. Keren. Itu namanya carbon capture storage, mungkin teman-teman ada yang tahu carbon storage. Oke. Aku sempat dengar tapi mungkin belum nyari lebih banyak gitu ya. Tapi itu lumayan jadi insight juga buat aku dan teman-teman semuanya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi sebenarnya. Jadi kalau misalkan di Kadifa sendiri kan berarti milih geofisika tuh sebagai ininya ya, prospek kerjanya ke depannya pasti linear gitu ya, karena S2-nya juga mau lanjut ke exploration geofisika, ke hal yang sama. sama gitu ya. Iya. Nah, kira-kira Kak Diva tuh berarti mau spesialisasinya di bidang apanya sih Kak? Kalau boleh ditanya gitu. Aku sebenarnya karena studi S2 itu kan terspesialisasi ya, jadi kita nggak kayak S1 lagi di mana kita belajar banyak hal. Nah, S2 aku ini tuh terspesialisasi ke geofisika perminyakan atau hal-hal yang lebih jauh lagi di bawah bumi lagi gitu. Nah, tapi selain buat minyak juga kan yang tadi aku ceritain itu juga dia buat kita bisa pakai metodenya untuk carbon storage. Nah, jadi itu salah satu bidang yang udah aku tertarik gitu semenjak aku S1 dulu, dan itu juga jadi tugas akhir aku waktu itu. Oke, siap. Beasiswa perintis menuntun kita semua dalam setiap langkah menuju masa depan gemilang. Nah, oke. Berarti tadi Kak Diva udah memutuskan untuk melanjutkan studi sesuai dengan jurusan S1-nya dulu gitu ya di geofisika gitu. Nah, mungkin ada pertimbangan nggak sih Kak kenapa Kak Diva ingin melanjutkan studi lanjut di luar negeri gitu? Padahal kan bisa jadi gitu ya di ITB juga ada bidang yang memang Kak Diva mau gitu. Nah, mungkin boleh jelasin nggak apa pertimbangannya dan kenapa gitu? Oke. Jadi kenapa aku ingin lanjut studi di S2 khususnya di Leeds ya? Karena setelah aku cari-cari itu mereka lebih terspesialisasi gitu buat akademiknya gitu. Dimana spesialisasi itu yang aku inginkan dan aku butuhkan gitu. Selain itu juga aku juga melihat dari resources lain kayak misalnya dari dosen-dosennya, dari ahli-ahlinya, dan dari para peneliti gitu yang kerja di sana tuh juga sangat terkait gitu dengan apa yang aku inginkan. Dan selain itu juga kenapa aku ingin studi di luar, karena di sana itu kan environment-nya udah internasional gitu. Jadi berbagai orang datang ke sana dan dari background-nya masing-masing, di negaranya ada apa, tentang geofisikanya itu kita bisa diskusi di sana gitu. Jadi aku bisa cari wawasan luas gitu yang bagus, nanti aku bisa bawa ke sini ke Indonesia. Jadi ada banyak pertimbangan gitu. Oke, saya itu juga nambah ini ya kayak pengalaman juga ya ke luar negeri gitu ya. Iya. Sebelumnya pernah ke luar negeri juga sama di Nah, ITB? kebetulan sebelumnya aku belum pernah ke luar negeri sama sekali, Oh, jadi belum ini pernah. first time beneran. First time, keren banget. Langsung ke Inggris ya, langsung. Iya. Yes, keren banget. Nah, ini sih Kak, pasti kan untuk nyampe ke titik ini Kak Diva nggak ini ya, maksudnya pasti banyak perjuangan gitu dan pasti perlu banyak sesuatu yang disiapkan gitu saat kuliah. Nah, dan kerennya Kak Diva ini ketika lulus kuliah, hitungan berarti langsung dapat beasiswa ya Kak ya? Kan lulus kuliah itu 2023 2023 dan Oktober. diterima LPDP itu di bulan apa Kak? Di Berarti bulan hasil pengumumannya bulan Juni. bulan Juni itu kan berarti kurang lebih setahun tapi langsung bisa dapat LPDP gitu ya kayak SPG-nya. Nah, boleh disampaikan nggak Kak persiapannya apa aja waktu dulu nih Kak ketika kuliah gitu ya, barangkali teman-teman yang akan melanjutkan studi juga nanti ke luar negeri nih ya, kepikiran bagi teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa udah merencanakan merencanakan strategi ke depannya itu gimana gitu. Mungkin boleh nih Kak ceritain persiapan. Oke. Jadi ada cerita juga ya dari aku. Sebenarnya aku tuh ingin melanjutin S2 tuh udah jauh dari masuk ke tingkat 3, awal masuk tingkat 3 gitu. Nah, di situ tuh aku sebenarnya daftar fast track. Nah, iya. Dan aku juga ngambil kelas-kelas fast track S2. Aku kuliah bareng anak-anak S2 dan lain-lain. Tapi
di sana juga aku agak bimbang juga apakah aku ingin lanjut S2-nya di luar, apakah di Indo gitu. Tapi kalau S2 keluar kan lebih tinggi lagi ya buat effortnya buat aku gitu. Nah, tapi ternyata dari kuliah itu tingkat 3 dan tingkat 4 setelah aku juga ikut kelas S2, aku berpikir kayaknya kita sekalian aja gitu. Aku sekalian aja lanjut ke S2 dan aku sempat ngobrol sama dosen aku juga, ya Diva, dia juga support gitu buat aku lanjut ke S2. Makanya waktu itu aku fast track-nya jadinya nggak jadi dan akhirnya setelah lulus aku coba cari-cari gitu dari selain beasiswa yang sekarang aku ini juga aku coba cari apa sih yang visible gitu buat aku bisa lanjut ke S2 gitu. Aku juga sempet nanya-nanya ke orang kayak kemarin itu Kak Ilma kalau salah kan aku nge-zoom juga bareng dia juga buat nanya-nanya kan dia baru pulang kalau salah itu tuh buat dari Edinburgh kan. Nah dari situ tuh aku banyak carilah dari internet tuh kayak syaratnya apa dan kita harus bagaimana gitu prosesnya dari awal sampai akhir. Dan akhirnya aku saat itu memutuskan untuk studi menggunakan apply ke LPDP dan akhirnya setelah proses itu alhamdulillah aku akhirnya diterima juga jadi award di LPDP. Oke. Berarti ada persiapan khusus nggak Kak untuk persiapan LPDP ya? Tentunya kan pasti ada persyaratan, terutama bahasa Inggris ya. Itu gimana Kak Diva cara persiapannya? Iya. Jadi sebenarnya ada banyak persiapan juga ya sebelum kita apply LPDP kayak Salah satunya bahasa Inggris. Iya. bahasa Inggris itu kan bahasa yang utama ya kalau kita mau kuliah di luar supaya kita kalau ngobrol di sana lancar, kita menulis dan lain-lain juga bisa gitu dengan komunikasi kita. Nah, dari bahasa Inggris itu, sejujurnya aku nggak les juga. Mungkin kayaknya teman-teman aku banyak di depan yang les dan lain-lain. Tapi, apa itu banyaknya lebih cari tahu aja ke internet betul. Nonton YouTube, sering nonton YouTube, nonton podcast bahasa Inggris. Dan karena aku waktu itu aku memutuskan untuk ikut tes IELTS kan ya. IELTS itu aku coba baca buku-bukunya itu dari IELTS itu mereka dari Cambridge ada buku buat praktisnya, buku buat technicalnya dari tesnya kayak gimana. Itu aku coba terus aku mock up juga dan aku juga ada teman-teman online buat persiapan LPDP. Kita juga kadang latihan juga sering gitu latihannya buat misalnya bahasa Inggris mock up dan lain-lain gitu juga. Jadi itu teman juga menjadi satu hal yang penting juga kan biar kita tetap terus termotivasi gitu. Nah akhirnya kalau belajar bahasa Inggris itu sebenarnya kan nggak itu tuh butuh waktu lama ya, tapi tergantung juga dan alhamdulillahnya waktu itu aku nggak terlalu nggak terlalu susah gitu ya Sombong amat. untuk berkomunikasi bahasa Inggris. Aku udah belajar dari lama juga bahasa Inggris, termasuk salah satunya aku nulis TA juga pakai bahasa Inggris gitu dan segala hal aku coba buat pakai bahasa Inggris tuh biar aku juga belajar dapat terpapar gitu ya buat culture bahasa Inggris kayak gimana gitu. Dan akhirnya saat itu aku mutusin ya buat tes IELTS karena kan tes IELTS juga agak mahal setelah beberapa mock-up aku coba alhamdulillah hasilnya melebihi requirement gitu ya. Berapa tuh Kak sebutkan? Supaya teman-teman pendengar tuh semangat gitu. Oh ternyata Kak Diva juga bisa nih gitu. Berapa Kak rata-ratanya? Aku tuh tes itu bulan Januari ya. Iya. Aku tes di Bandung di sini. Iya. Aku dapat 7 untuk overallnya. 7 overallnya. Alhamdulillah. Jadi itu udah di atas lah kita bisa apply kemana aja. Ya begitulah ceritanya. Sebenarnya waktu sebelum tes itu aku kayak beneran nervous dan lain-lain gitu kan karena itu kan first time dan itu mahal kalau misalnya kita ulang kan kita harus bayar lagi dan lain-lain. Tapi akhirnya ketika tes itu sebenarnya ya entah kenapa aku jadi lebih santai dan lebih alhamdulillahnya gitu lancar gitu semuanya dan meskipun ya ada beberapa hal yang ini tapi aku bisa gitu overall untuk kebanyakan subtesnya. Jadi alhamdulillahnya bagus juga gitu. Dan itu jadi salah satu tahapan besar karena kan bahasa Inggris itu juga sebenarnya salah satu requirement yang wajib ya, sangat wajib ya buat daftar LPDP. Oke.
Berarti selain tadi ada persiapan bahasa Inggris, persiapan tadi juga ya kita cari lingkungan baru. Tapi ketika kuliah tuh ada nggak sih spesifik syarat lain gitu? Misalkan apakah kita harus seorang yang berprestasi gitu, mapres atau enggak itu dari POV-nya Kak Diva gimana? Iya. Jadi sebenarnya salah satu asesmen juga mereka lihat dari background kita ya. Selama 4 tahun kita di kuliah ngapain aja. Supaya mereka kan biar bisa ngasih kepercayaan buat kita kan. Nah, alhamdulillahnya aku di kuliah itu banyak ikutan hal-hal lain, misalnya kayak organisasi. Aku sempat intern juga meskipun sebentar, tapi itu pengalaman berarti juga buat aku. Dan prestasi juga aku pernah ikut beberapa lomba dan alhamdulillah juara. Itu jadi semua itu jadi modal gitu buat aku maju untuk S2 gitu. Dan alhamdulillahnya itu bisa dimasukin semuanya. Itu memang jadi syarat pendukung gitu ya supaya berbeda dari teman-teman yang lainnya yang mendaftar gitu ya. Iya. Oke, kalau misalkan ketika pendaftaran kemarin itu proses yang paling mungkin memorable gitu ya Kak dari kakak itu apa sih? Mungkin dari seleksi wawancara, seleksi berkas itu apa yang paling diingat dari kemarin? Oke. Sebenarnya aku lebih menitik beratkan ke bagaimana kita preparation waktu apply ya. Karena itu ada banyak banget hal yang harus kita isi. Salah satunya yang paling utama itu esai. Jadi esai itu adalah kayaknya core-nya gitu untuk mereka membaca dan melihat kita itu akan seperti apa dan bagaimana gitu. Masya Allah. Dari esai itu aku udah nulis banyak draft, aku udah revisi berkali-kali, aku udah minta orang buat baca ini gimana sih draft aku tuh. Dan untungnya aku juga punya mentor juga yang suka ngebantu aku gitu buat nge-review esai aku tuh sebenarnya udah jelas atau enggak. Dan dari pembuatan esai itu kita nggak buat kayak itu banyak gitu buat dari tekniknya dan lain-lain. Tapi dari kita menyusun esai itu aku banyak melihat hal-hal yang sebenarnya sebelumnya aku belum lihat gitu kan. Kita harus nge-provide kayak apa ya, POV kita itu harus diperluas gitu ya buat supaya kita tuh lebih jelas itu kayak kita rencana studinya mau kayak gimana dan setelah kita pulang ke Indonesia kita akan menjadi apa dan rencananya bagaimana gitu. Dan dari situ aku juga banyak belajar sih dari esai itu gitu. Itu salah satu hal yang penting ya esai. Selain itu juga ada interview karena kan setelah kita apply, oh ya sebelumnya alhamdulillah juga aku udah keterima di kampus itu sebelum aku apply LPDP. Jadi kalau LPDP kan mereka sebenarnya ada 3 tahap. Tahap administrasi, tahap tes skolastik, dan tahap tes substansi. Nah, untuk bagi teman-teman yang udah keterima di kampus, mereka itu akan melewatkan tes skolastiknya. Jadi saat itu aku nggak tes skolastik sama sekali gitu. Jadi aku langsung lanjut ke interview, dan interview juga jadi salah satu momen penting gitu apakah aku akan diterima atau enggak gitu dari asesmen. Beasiswa perintis menuntun kita semua dalam setiap langkah menuju masa depan gemilang. Nah, dari interview itu aku interview sejam sama mereka itu ada 3 orang yang interview aku. Itu aku banyak diulik, banyak digali semua tentang hal-hal yang aku tulis, salah satunya esai gitu. Dan bahkan sampai diperdebatkan itu, memang kamu bener kayak gini ya? Terus nanti kamu kayak gimana gitu, coba dong tolong jelasin lagi gitu. Ada kayak, ya kita kayak diuji lah, kayak sidang gitu. Untuk memastikan ya Kak ya. Iya, untuk memastikan juga kan, karena ini bukan hal yang besar gitu ya buat mereka. Jadi di situ cukup apa ya, memorable juga buat aku gitu buat di sesi interviewnya juga. Tapi alhamdulillahnya selama interview itu aku kayak nggak terlalu deg-degan gitu. Aku bisa ngejawab semuanya dengan apa ya, dengan santai dan dengan jelas gitu buat mereka. Jadi mereka juga paham kayak gimana aku gitu. Dan akhirnya nggak ada problem juga waktu interview, semuanya lancar gitu. Dan
Iya, mungkin itu sih. Oke, keren banget ya. Mungkin teman-teman di sini udah banyak nyimak ya, barangkali ada yang mau persiapan studi ke luar negeri gitu ya dengan LPDP, nanti boleh banget banyak cari tahu dulu ya sebelum kita mendaftar itu apa aja syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya, biar nanti ketika kuliah udah mempersiapkan yang baik dan bisa kayak Kak Diva gitu ya, setelah lulus bisa langsung dapet beasiswa LPDP kayak gitu. Dan atau mungkin beasiswa lain ya kayak karena terbuka untuk semuanya juga gitu. Iya. Nah, dulu sempat ada ini nggak sih Kak, sempat daftar ke univ-univ lain nggak selain University of Leeds? Oh iya, aku juga daftar ke univ-univ lain. Jadi ada beberapa univ yang aku daftar tuh dari mulai Desember aku mulai daftar terus. Kayak selain University of Leeds, aku juga daftar ke University of Manchester, University of Auckland, terus Karlsruhe Institute of Technology di Germany. Terus aku coba daftar juga ke University of Aberdeen di Scotland. Sejauh ini itu sih yang aku ingat. Dan beberapa univ itu juga menerima aku gitu. Oh, menerima ya. Iya. Oke. Tapi pada akhirnya kan aku harus memilih satu gitu. Jadi yang cocok buat aku dari riset aku itu buat di University of Leeds. Oke, berarti emang ada pertimbangan sebelumnya ya Kak ya untuk milih universitas ini gitu. Jadi nggak hanya nyoba satu aja ya Kak ya, tapi beberapa dicoba karena kita nggak tahu rezeki kita di mana gitu ya Kak ya. Mungkin itu sebuah pesan juga yang ingin disampaikan Kak Diva. Nah, boleh nih dari Kak Diva, kira-kira apa sih yang Kak Diva mungkin syukuri gitu ya ketika menjadi penerima beasiswa perintis, pertama kita tahu juga bidik misi juga, dan sekarang penerima beasiswa LPDP. Apa yang mungkin Kak Diva syukuri dan apa ya mungkin pesan juga ke para teman-teman yang sebagai calon penerima beasiswa perintis itu gimana dan beasiswa lainnya? Oke. Jadi yang utamanya yang aku syukuri gitu jadi award di perintis itu karena menurut aku perintis itu jadi akselerator sendiri buat aku. Jadi mungkin tanpa perintis aku bisa jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi dengan perintis aku jadi misalnya jadi banyak resources gitu. Aku punya ada teman-teman perintis juga yang kita bisa sharing, dan aku juga kan dikasih bantuan finansial gitu buat aku hidup. Jadi dari perintis itu aku juga apa ya banyak hal yang aku develop gitu dari dalam diri aku juga sendiri. Oke. Jadi sekarang juga alhamdulillah jadi penerima beasiswa yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang lebih ya Kak ya. Nggak hanya buat diri sendiri tapi juga buat orang lain gitu. Oke. Nah, ada topik yang sering kita tanyain juga sih Kak ke para narasumber lainnya gitu tentang pendidikan gitu ya. Menurut Kak Diva, pendidikan di Indonesia gimana sih keadaannya mungkin untuk sekarang dan harapan Kak Diva untuk pendidikan di Indonesia ke depannya gimana? Oke. Jadi kemarin kan aku habis dari acara yang LPDP juga ya, dan dari direkturnya Pak Larso juga dia mempresentasikan mengenai pendidikan di Indonesia gitu. Dan sangat sedih sih kalau dilihat gitu, kita yang bisa menempuh S1 itu hanya beberapa persen. Apalagi yang buat S2 itu sangat dikit lagi, dan itu tuh sangat jauh gitu dari apa ya, untuk kita bisa membangun gitu buat Indonesia gitu. Jadi harapan aku sih buat teman-teman gitu, teman-teman terutama teman-teman yang berpikir kalau kalian tuh susah atau nggak bisa buat S1, buat aku dari aku jangan menyerah gitu, karena sebenarnya kita nggak perlu mikirin finansial gitu, yang penting kita harus terus berusaha buat belajar dan kita terus apa ya mengembangkan diri kita gitu, karena kalaupun kalian bisa gitu bisa sukses itu kalau buat finansial tuh semua bakal ada gitu, bakal datang ke kalian, bahkan tanpa kalian cari gitu semua itu bakal kalian udah enak lah gitu. Jadi yang utama itu tetap kalian harus berusaha keras sih kalau dari aku gitu. Apapun yang kalian challenge-nya apa, jangan menyerah, jangan cepat menyerah, dan terus cari cara gitu buat kalian agar bisa sukses gitu. Tanggapannya ya, kalau minta pandangan juga nih terkait beasiswa perintis gitu ya. Kan tadi sudah sebutkan juga pendidikan Indonesia seperti apa. Kira-kira menurut Kak Diva, beasiswa perintis ini tuh
perannya seperti apa sih di pendidikan gitu, dan apakah memang sangat membantu tadi ya, jumlah sarjana di Indonesia kan mungkin cukup sedikit gitu ya yang udah S1 gitu. Nah, kira-kira peran perintis di situ tuh apa sih gitu? Oke. Jadi sebenarnya aku dari beasiswa perintis tuh aku suka dengan kata perintisnya ya. Di situ tuh sangat menarik juga karena perintis itu maknanya sangat besar gitu ya kan, kita merintis. Harapan aku sih dari perintis itu kita bisa menjadi orang yang jadi penggerak gitu, jadi game changer gitu. Jadi yang ngebawa perubahan gitu buat orang-orang dan ngajak orang-orang tuh supaya bisa sama-sama kayak kita gitu. Misalnya menempuh S1, kita bisa sama-sama sukses. Jadi di beasiswa perintis itu ya aku harap kita bisa jadi orang yang apa ya, kita bisa memimpin orang, kita bisa membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang gitu. Dan itu dari aku baca kata beasiswa perintis itu udah kayak ketanam gitu di otak aku tuh harus merintis gitu. Aku tuh jangan jadi orang yang biasa-biasa yang ngikut-ngikut gitu. Aku harus selalu buat perubahan dan selalu ngajak orang jadi yang lebih baik gitu sih. Udah. Oke, tangkap ya semua quotes-nya ya. Jangan jadi yang biasa-biasa aja, harus jadi orang luar biasa juga gitu ya teman-teman semuanya. Nah mungkin itu jadi penutup podcast kita ya Kak, terkait pertanyaan tadi. Dan makasih banyak nih buat Kak Diva yang udah sharing ke kita semua di sini. Banyak banget yang kita dapatkan yang dari beasiswa, terus dari persiapan kuliah, perintis dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan tentu bisa ini ya, bisa termotivasi dan bisa semangat lagi untuk belajar lagi, mempersiapkan S1 dan juga mungkin lanjut studinya juga gitu. Nah, mungkin makasih banyak ya Kak Diva ya. Makasih Semoga banyak bisa juga, bertemu di Kak. lain waktu Iya, makasih. gitu. Kita tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.